Firman Tuhan hari ke-332 27 November tahun 2024, Kitab Keluaran pasal 24 ayat 7, perikop perjanjian dimateraikan. 332 diambil dari Keluaran pasal 24 ayat yang ke-7 dengan perikop perjanjian dimateraikan sebagai nats atau ayat. Demikian bunyinya: diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan bacaan pagi diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Bacaan malam diambil dari 1 Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai dengan 10. Diselamatkan karena beriman pada Allah. Itulah perikop hari ini. Kemudian sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita melihat pedoman daripada bulan November yang diambil dari topik bulan ini, yaitu mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Itulah pedoman kita selama bulan November. Dan dari pedoman tersebut adalah jelas mengenai saling mengasihi. Syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus apabila kita saling mengasihi. Dan apa filosofi daripada kasih? Kalau kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8, dikatakan demikian: barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi tadi Yesus mengatakan, jikalau kamu bukan saling mengasihi, itu bukan muridku. Tapi kalau engkau menjadi muridku, harus saling mengasihi. Nah, di sini ditekankan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Berarti kalau Allah itu kasih, maka karakter dan sifat daripada Allah adalah kasih. Nah, maka dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, Yesus mengatakan, ada dua hukum yang utama dari seluruh hukum Tuhan,
yang ada dalam Alkitab. Karena bangsa Yahudi, guru-guru agama ya menyampaikan kepada Yesus, karena banyaknya hukum-hukum Tuhan atau hukum Taurat di dalam Alkitab, maka hukum Yahudi mencoba bertanya kepada Yesus, hukum yang manakah yang lebih penting? Pertanyaan ini adalah mungkin jebakan atau mungkin untuk memojokkan. Karena apabila Yesus menjawab hukum yang pertama, tentu bagaimana dengan hukum yang lainnya? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang bisa dikatakan sangat menjebak. Karena dalam firman Tuhan semua hukum-hukum itu adalah harus dituruti. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling penting, ini memang menjawabnya sulit ya. Kalau jawabannya apple to apple dari hukum yang pertama sampai 10, dan kalau Yesus mengatakan yang kelima atau yang ke-10, nah ini mungkin pertanyaan adalah untuk menjebak. Tapi Yesus menjawab dengan sangat elegan ya. Dikatakan, hukum yang pertama dan yang utama ialah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Jadi utuh untuk mengasihi Tuhan Allah. Inilah yang dikatakan hubungan vertikal dengan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan hukum yang kedua dan utama adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kedua inilah hukum yang utama dan tidak ada hukum lain yang bisa menandinginya. Ini yang utama. Nah, akhirnya para guru agama yang bertanya sangat maklum dan bisa menerima dengan baik. Itulah juga pada pedoman kita dalam bulan ini, mengasihi dengan kasih Kristus. Dan falsafah kasih tadi adalah bahwa Allah adalah kasih. Maka kalau Allah adalah kasih, wajib hukumnya kalau kita memanfaatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saling mengasihi. Nah, kemudian kasih bisa menutupi dosa. Nah, inilah yang memang bisa diambil fungsi daripada kasih bisa menutupi dosa. Ini sangat-sangat berguna bagi setiap orang yang saling bermusuhan atau saling membenci ya. Dan apabila memunculkan kasih, ini bisa menutupi banyak dosa. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan ya, tetapi terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, apakah kita bisa melihat contoh kalau kasih bisa menutupi banyak dosa? Contoh pertama dalam perjanjian lama ya, adalah peristiwa Yusuf, anak daripada Yakub dari istrinya Rahel ya. Yusuf sangat tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, Ruben, Simon, Levi, dan kawan-kawan.
Kenapa? Karena Yusuf ini ada perlakuan khusus dari bapaknya Yakub. Ya, perlakuan khusus itu, dia membangun baju khusus buat dia, ya, baju pakaiannya. Nah, sehingga yang lainnya merasa, ya mungkin ada merasa iri atau tidak senang, ya. Nah, akhirnya Yusuf ini dibuli oleh mereka, dimasukkan dalam sumur. Nah, kemudian yang paling tragis adalah dijual kepada kapilah-kapilah yang menuju ke Mesir waktu itu, lewat dari tanah Kanaan, dijual ke Mesir. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Nah, dalam situasi tersebut semua saudaranya adalah bersalah, artinya terjadi konflik, artinya sudah menciptakan dosa. Tapi kita lihat, pada waktu Yusuf di Mesir, dia berhasil, ya, meyakinkan raja dengan talenta yang ada padanya, yaitu bisa meramal dari sebuah mimpi. Akhirnya dia dipakai oleh Raja Firaun, ya, dengan ramalannya yang sangat-sangat fantastis, di mana Raja Firaun, ya, bermimpi melihat ada sapi gemuk yang 7 dan sapi yang kurus 7. Nah, langsung diterjemahkan oleh Yosef, tentu dengan bantuan Tuhan Allah, ya. Nah, dikatakan arti mimpimu itu, katanya kepada raja, bahwa di dalam kerajaan Mesir akan terjadi 7 tahun masa-masa mewah dan banyak makanan dan cukup, ya. Nah, kemudian setelah itu dalam 7 tahun akan terjadi kelaparan yang hebat, kekurangan makanan dan musim paceklik. Itulah ramalan daripada Yusuf kepada Raja Firaun. Lantas Raja Firaun, apa yang kita lakukan? Nah, maka Yusuf mengatakan, kita persiapkan pada saat kita banyak makanan dan tidak kekurangan, maka kita persiapkan untuk persiapan 7 tahun. Dilakukan. Akhirnya berhasil. Nah, kemudian di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Maka Ruben, Simon, dan kawan-kawan ini mencari makanan, karena mereka tahu bahwa di Mesir ada makanan yang berlimpah. Mereka pergi ke Mesir. Nah, pergi ke Mesir, Yosef atau Yusuf sudah diangkat menjadi nomor 2 atau Perdana Menteri di Mesir oleh Raja Firaun, ya. Jadi langsung di bawah raja dan menangani kerajaan. Jadi semacam Perdana Menteri lah, ya. Ada wakil daripada raja. Nah, mereka pergi ke Mesir dan Yusuf menyimpan banyak makanan. Nah, sehingga mereka datang ke Mesir untuk meminta makanan kepada Yusuf. Dan Yusuf tahu kalau mereka itu yang datang adalah saudara-saudaranya yang pernah menjualnya kepada orang Mesir atau kabilah dari Arab, ya, untuk Mesir. Yusuf tahu, tapi dia tidak memperlihatkan dirinya saudara mereka. Dan saudaranya ini satu pun tidak tahu, karena tidak mungkin yang dijual, ya, anak yang boleh dikatakan terhina dari mereka, dijual bisa menjadi raja atau bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir atau nomor 2 di Mesir. Tidak mungkin. Sehingga mereka tidak menganggap kalau dia adalah Yusuf, saudara mereka. Tetapi Yusuf tahu persis mereka adalah saudara-saudaranya. Nah, jadi dengan demikian, pendek cerita, akhirnya Yusuf bermurah hati dan memberikan
makanan kepada mereka. Dan juga setelah hari-hari berikutnya, mereka datang disuruh untuk membawa Benjamin, adiknya Yusuf. Nah, mereka sudah mulai curiga, kenapa disuruh membawa itu? Nah, Benjamin adalah anaknya Rahel. Nah, peristiwa inilah yang dikatakan bahwa apabila saling mengasihi yang satu dengan yang lain, bisa menutupi banyak dosa. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia kasihan kepada saudara-saudaranya, sehingga perlakuan mereka yang curang waktu di tanah Kanaan itu dilupakan oleh Yusuf. Inilah kasih bisa menutupi dosa. Jadi dosa daripada saudara-saudaranya, Ruben, Simon, dan kawan-kawan dilupakan oleh Yusuf, dan inilah kasih bisa menutupi dosa. Nah, kemudian dalam perjanjian baru juga ada seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ada seorang ayah katanya, punya anak laki-laki 2 orang, dan pada saat mereka bersama, si bungsu minta bagian daripada orang tua untuk diserahkan warisan dari orang tua, minta bagian, diberikan kepada anak bungsu dan diberikan kepada anak yang sulung. Nah, setelah si bungsu pergi membawa hartanya keluar kota, apa yang terjadi? Dia berpoya-poya, menghabiskan uangnya bersama dengan perempuan atau pelacur. Segala kejahatan dilakukan, menghabiskan uang tersebut. Kemudian uangnya habis, dia tidak bisa lagi makan. Bagaimana dia mencukupi sehari-hari? Ada seorang yang punya ladang, maka dia dipekerjakanlah dia di ladang mereka, dengan tugas adalah menjaga babi yang di kandang dan memberikan makan setiap pagi. Itulah pekerjaan dia, menjaga babi. Nah, setelah dilakukan, dia menjaga babi, memberikan makan babi tersebut, dia lapar. Dia lapar. Akhirnya dengan terpaksa, karena tidak ada makanan yang lain, dia harus memakan makanan daripada babi tersebut. Setelah itu dia merenung. Mulai dia sadar apa yang telah dilakukan adalah merupakan salah besar. Dia merenung dan berkata dalam pikirannya, ayahku mempekerjakan banyak orang dan makanan yang berlimpah-limpah, tetapi saya di sini tidak bisa makan. Setelah dia merenung, maka dia sadar apa yang disampaikan oleh dia. Dalam hatinya akan pergi kepada bapaknya dan mengatakan demikian, aku telah berdosa kepada Allah dan juga kepada bapakku. Inilah pernyataan dia yang paling mendalam dan sadar benar bahwa dia sudah salah. Aku telah berdosa kepada Allah yang di surga dan juga kepada ayah. Maka dia bertekad, saya akan pergi kepada ayah. Walaupun nantinya saya tidak dianggap sebagai anak,
tapi saya terima. Nah, inilah kesiapan dia untuk menyadari apa yang telah dilakukan itu adalah benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya dia pergi menemui ayahnya. Dan setelah dia berjumpa dengan ayahnya, pakaiannya udah kumal, udah kusut ya, dan tidak layak dia sebagai anak yang biasa dipekerjakan oleh ayahnya. Setelah melihat itu, ayahnya tahu. Wah. Kemudian ayah memerintahkan kepada pegawainya, ambil pakaian yang terbaik, pakaikan pakaian itu kepada dia. Dipakailah pakaian itu. Kemudian ambil cincin, masukkan ke dalam jarinya. Dipakailah itu. Pakai pakaian, pakai cincin. Kemudian ayah memerintahkan kepada pegawai-pegawainya, ambilkan sapi muda yang gemuk, sembelih, kita berpesta. Inilah yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian setelah abangnya yang sulung datang dari ladang. Setelah kakaknya datang dari ladang, yang sulung sangat marah kepada ayahnya. Dia tidak terima dengan perlakuan yang diskriminasi menurut dia. Lantas dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, aku selama ini menuruti perintah ayah dan bekerja dengan ayah yang sangat menurut sekali, tapi tidak pernah memberikan penghargaan seperti ini, memotong sapi untuk saya." Itulah keluhan daripada anak sulung. Lantas apa jawaban daripada bapak? "Engkau adalah bersamaku setiap hari ada di rumahku. Ingat anakku, milikku adalah milikmu." Inilah yang disampaikan oleh ayah, sehingga apa yang saya kerjakan saat ini adalah termasuk juga itu pekerjaanmu. Abangnya sadar. Jadi kalau istilah orang Batak ya, bahwa anak sulunglah sebagai pengganti bapak, dan kalau seandainya mati bapaknya, yang kematian bapak adalah anak sulung, karena dialah pengganti. Dan adik-adiknya yang bungsu semua segala macam itu tidak kematian bapak, karena dia menganggap anak sulung ini sebagai bapaknya. Nah, hak itulah yang disampaikan oleh bapaknya. Milikku adalah milikmu, pekerjaanku adalah pekerjaanmu. Sadarlah yang sulung, ya, bahwa terus dikatakan oleh ayahnya, orang yang sudah saya anggap mati hidup kembali, orang yang sudah hilang saya temukan kembali. Itulah kebahagiaan yang saya dapat. Jadi dalam masalah ini yang kita ambil adalah bahwa kasih bisa menutupi dosa. Anaknya sudah berdosa, menghabiskan harta ayahnya, berpoya-poya, main perempuan, ya, main pelacur. Tetapi ayah memiliki kasih Allah sehingga bisa menutupi dosa dan menjadi dirangkul dan berbuat baik. Inilah yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Ya. Tetapi terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Jadi
Yang pertama tadi dalam perjanjian lama, dosa daripada saudara-saudara Yusuf itu bisa dihapuskan dengan kasih daripada Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang kedua dalam perjanjian baru adalah dosa daripada anak bungsu yang menghabiskan harta warisan daripada ayahnya. Ayahnya mempunyai kasih, bisa kasih menutupi dosa. Itulah yang dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Maka kita semua dianjurkan supaya memiliki kasih. Nah, kemudian bagaimana kebesaran kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan bahwa ada 3 hal dalam hidup manusia. Dalam kehidupan kita itu ada 3 hal yang terutama yang harus dimiliki oleh setiap pengikut daripada Kristus. Apa itu? Yang pertama adalah iman, percaya. Martin Luther mengatakan sola fide, kita dibenarkan karena iman. Ini harus dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pengharapan. Kita hidup, ada yang kita harapkan. Maka saya selalu mengatakan, tujuan air hidup kita adalah fokus kepada tujuan air hidup, life after life, hidup setelah kehidupan saat ini, yaitu the news of Jerusalem, atau Jerusalem yang baru, yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9. Jerusalem yang baru. Itulah fokus hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga yang harus ada pada hidup kita ialah kasih. Nah, dari ketiga sumber atau yang perlu kita miliki tersebut, kasihlah yang lebih besar. Mengapa kasih lebih besar? Tadi sudah kita jawab, ya, bahwa kasih bisa menutupi dosa. Nah, kemudian kalau iman percaya ada di dunia, pengharapan ada di dunia. Setelah kita mati, iman kita sudah menjadi pertanggungjawaban kita. Artinya hasilnya sudah akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harapan kita pun sudah kita capai, yaitu untuk hidup setelah kehidupan saat ini. Tetapi kasih masih bisa dibawa ke surga. Di surga juga harus saling mengasihi. Dan di surga adalah kasih agape, kasih yang tidak perlu menerima balas jasa, kasih yang tulus murni. Dan itulah yang kita capai di sana, kasih Tuhan Allah kepada manusia yang diselamatkan, memakan makanan gandum tanpa bayar, minum tanpa bayar, makan daging yang gemuk-gemuk tanpa bayar, makan buah yang rindang di pinggir sungai, yang pinggir air tanpa bayar. Semua diberikan secara cuma-cuma. Itulah maka dikatakan kasih lebih besar daripada pengharapan dan iman. Kasih ada di dunia dan kasih juga ada di surga. Itulah penjabaran topik bulan ini, bahwa mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, kemudian ada lagi alasan yang paling dominan, ya, bahwa kasih paling besar dari iman dan pengharapan
kalau kita lihat ya di dalam Amsal ya, Amsal 11 ya, dalam Amsal 10 ayat 12 ya, dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, cinta kasih mengampuni segala kesalahan. Inilah merupakan tambahan dalam kitab Amsal mengenai kasih. Cinta kasih ya, bisa mengampuni kesalahan, tapi kebencian itu menimbulkan pertengkaran, dan cinta kasih dapat mengampuni. Itulah kelebihan daripada kasih, daripada iman dan pengharapan. Maka karena kasih itu adalah Allah, karakter Allah, maka kita pun wajib menuruti karakter daripada Allah. Dan itulah maka Yesus mengatakan syarat menjadi murid Yesus adalah apabila saling mengasihi. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya, masuk dalam perikop hari ini ya. Masuk dalam perikop hari ini diambil dari Keluaran ya, pasal 24 ayat 7, yang dikatakan adalah perjanjian dimateraikan. Kalau kita lihat sebelum ayat 7 di sini adalah Tuhan berkata pada Musa, naiklah untuk menghadap aku, engkau bersama Harun, Nadab, dan Abihu, ditambah dengan 70 pemimpin bangsa ya, dan segeralah menyembah aku dari jauh. Jadi sujudlah menyembah Tuhan dari jauh. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Kemudian dikatakan lagi, hanya engkau yang boleh mendekat aku, yang lain tak boleh datang dekat-dekat, dan rakyat tidak boleh mendaki gunung ini. Jadi waktu Musa mau menghadap Tuhan Allah, baik dengan Harun, Abihu, dan Nadab, dan 70 pemimpin umat, tidak boleh mendekat, dan hanya Musa yang datang mendekat kepada Tuhan. Yang lainnya hanya bisa dari jauh. Lalu Musa pergi dan mengumumkan kepada semua bangsa itu semua perintah dan peraturan Tuhan. Ya, mereka semua menjawab dengan serentak, kami mau melakukan semua yang dikatakan Tuhan. Jadi begitu ada perintah Allah, maka semua bangsa Israel menyatakan siap menjalankan perintah Tuhan, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah pernyataan daripada bangsa Israel. Nah, sesudah itu Musa menulis rencana perintah Tuhan, dan besoknya pagi-pagi didirikannya sebuah mezbah dengan 12 tugu di kaki gunung itu. Jadi 12 tugu didirikan mezbah di kaki gunung, dan setiap tugu itu diberikan nama daripada suku-suku yang ada di Israel. Lalu Musa
menyuruh beberapa orang, ya, mereka mempersembahkan kurban bakaran untuk Tuhan, serta memotong beberapa ekor sapi untuk kurban perdamaian. Inilah persiapan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Nah, sebagian dari darah sapi itu diambil Musa dan dituangkannya ke dalam baskom-baskom. Sebagian lagi dituangkannya di atas mezbah. Jadi darah daripada sapi yang dipotong ditaruh dalam baskom-baskom dan sebagian ditaruh di atas mezbah. Nah, kemudian diambilnya buku perjanjian yang bertuliskan perintah-perintah Tuhan dan dibacakannya dengan suara nyaring bagi bangsa itu, karena mereka kami mau mentaati Tuhan dan melakukannya segala perintah Tuhan. Jadi ini kata mereka, ya, kami mau mentaati Tuhan dan melakukannya segala perintahnya. Setelah dibacakan oleh Musa hukum-hukum Tuhan, maka bangsa Israel mengatakan, kami mau mengikuti dan melakukannya. Dan inilah pernyataan daripada bangsa Israel setelah Musa membacakan hukum Tuhan. Dan inilah yang dikatakan dimatraikan, ya. Lalu Musa mengambil darah yang ada di dalam baskom-baskom itu dan menyerahkannya ke atas rakyat. Katanya, darah ini meneguhkan perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan perintah-perintahnya. Itulah dikatakan hukum-hukum Tuhan dimatraikan kepada bangsa Israel dengan kurban dan mengambil darah yang ada di dalam baskom dan menyiramkannya ke atas rakyat, dan katanya, darah ini, ya, meneguhkan perjanjian atau mematraikan perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan perintah-perintahnya. Jadi dimatraikan, diikatkan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Itulah dikatakan dalam ayat 7. Kemudian diambilnya buku perjanjian yang bertuliskan perintah-perintah Tuhan dan dibacakannya dengan suara nyaring bagi bangsa itu, karena mereka kami mau mentaati Tuhan dan melakukannya segala perintahnya. Kemudian Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 pemimpin itu mendaki gunung, dan mereka melihat Allah Israel berdiri di atas sesuatu lantai seperti lantai dan beralaskan nilam, batu nilam, ya, dan seperti langit yang cerah. Jadi setelah mereka naik ke gunung itu, melihat ada semacam
lantai dari batu nilam yang biru dan cerah sekali. Kemudian apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, jadi pesan moral dan makna daripada perikop ini, ya, waktu dimateraikannya perjanjian itu dengan Tuhan dan dengan bangsa Israel, inilah mengatakan pentingnya komitmen dan kesepakatan dalam hubungan antara Allah dan umatnya. Jadi pentingnya komitmen dan kesepakatan dalam hubungan antara Allah dan umatnya. Jadi di sini ada komitmen dan juga ada kesepakatan dengan Tuhan. Ya. Kemudian pesan moral dari perjanjian yang dimateraikan, ya, dalam ini adalah mengajarkan kita untuk menghargai komitmen dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, melalui pembacaan firman Tuhan dan menghayati, ya, janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi disinilah kita semua ada janji Tuhan dalam diri kita. Maka pentingnya komitmen kita dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Nah, sekarang apa kesepakatan tersebut? Ya. Musa mengambil buku perjanjian dan, ya, membacakan kepada umat itu. Lalu mereka berkata, segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan dan taati. Jadi ayat ini, ya, menggambarkan momen penting di mana Musa memperkenalkan perjanjian Allah kepada umat Israel. Nah, sekarang pada kita, apa janji Allah? Apa yang selama hidup kita, yang janji Allah yang dimateraikan kepada diri kita? Dalam HKBP, denominasi gereja HKBP, waktu kita CD, ada ayat yang dimateraikan kepada kita yang harus kita ingat, dan itu langsung disampaikan oleh imam di dalam bait suci dalam gereja. Itu ayat yang dibacakan kepada kita. Seperti saya, waktu CD tanggal 31 Agustus tahun 69, ya, itu dikatakan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17b, dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu yang berguna, mengajarkan yang berguna, dan menjaga kamu di jalan yang akan kamu tempuh. Ini harus terngiang pada kita. Setiap kita melangkah, setiap kita bekerja, ini harus kita ingat. Inilah yang dimateraikan oleh Tuhan kepada kita. Waktu kita CD, diberikan oleh imam atau pendeta kepada kita. Dan ini yang kita hafalkan setiap kita melakukan aktivitas. Mau tidur, mau bekerja, mau apa pun yang kita lakukan, selalu ini kita hafalkan. Itulah yang dimateraikan perjanjian Tuhan dengan kita. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan yang berfaedah, yang berguna bagimu,
dan menjaga kamu kepada jalan yang akan kamu tempuh. Jadi, kalau itu sudah kita camkan baik-baik, kemanapun kita pergi, tidak takut. Kemanapun kita menjalankan sesuatu itu, tidak akan merasa worry atau khawatir. Nah, dan juga mengajarkan yang berfaedah. Nah, memang apakah kita selalu baca firman yang bermanfaat bagi semua orang? Ini merupakan tugas kita. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita ingat, firman Tuhan pada diri kita pada saat kita melangsungkan perkawinan, ya. Di situ ada ayat yang harus kita pegang bersama dengan istri. Nah, contoh bagi saya waktu menikah, ya, ayat dimateraikan pada kita yaitu Ibrani pasal 12 ayat 2. Dikatakan begini, pandangan kita tertuju pada Yesus Kristus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Ini harus kita. Jadi Yesus pandangan kita yang menyempurnakan iman kita dari awal sampai akhir. Tidak ada jeda dari awal sampai akhir. Akhirnya itu ya akhir hidup kita. Saat kapan kita meninggal, disitulah berakhir pemeliharaan daripada Tuhan kepada kita. Nah, ini harus kita sama. Nah, kemudian pada saat kita kalau ditahbiskan sebagai pendeta atau sebagai penatua, ada ayat yang diberikan. Contoh kepada saya misalnya, ya. Nah, waktu ditahbiskan, saya terima ayat itu Kisah Para Rasul 29, ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Nah, ini adalah pernyataan daripada Petrus. Waktu Petrus, ya, ditekan oleh golongan-golongan kaum agama, guru-guru agama untuk tidak mengajarkan firman Tuhan, tidak mengajarkan Yesus. Itu di stop. Tapi apa yang disampaikan oleh Petrus? Kami lebih turut kepada Tuhan Allah daripada manusia. Artinya, apa yang kau telah sampaikan itu tidak kami turuti. Kami lebih turut atas perintah Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon olowando iba di debata asa di jorma. Itulah. Nah, jadi kalau kita sudah sidi, ada satu ayat. Waktu melangsungkan perkawinan, ada lagi ayat dimateraikan kepada kita. Waktu kita diangkat menjadi hamba Tuhan, ada ayat yang harus kita pegang. Ketiga-tiganya ini harus utuh kita baca, ya, kita ingat setiap kita melaksanakan aktivitas kita. Kalau itu sudah kita jalankan, maka itulah tadi dikatakan sudah dimateraikan. Nah, kalau dalam perjanjian lama, bahwa perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan, ya, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya. Jadi ditulis dalam hati kita dan ditaruh dalam batin kita. Itulah ketiga ayat tadi. Waktu sidi, waktu berkata nikah, waktu ditahbiskan menjadi hamba Tuhan, itu ditaruh dalam batin kita, ditulis dalam hati kita. Sehingga itulah kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Tuhan, kutaruh dalam batinnya, kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi untuk diaku sebagai umat dan diaku sebagai Allah. Sehingga dalam pasal 31 ayat 34 dikatakan, tidak perlu lagi orang lain menasihati seorang
Kenallah Tuhan. Kenal. Tidak perlu sebenarnya. Sudah mandiri. Karena hukumnya sudah ditaruh dalam batin kita. Ya. Sudah ditulis dalam hati kita. Jadi itu. Nah, hanya ya, apakah ini setiap orang tua mengajarkan kepada anak? Kalau bangsa Israel, mereka sangat peduli hal ini. Dan sangat-sangat care Israel mewariskan apa yang dimiliki oleh ayahnya kepada anak-anaknya. Bagaimana kita? Inilah PR kita, mewariskan apa yang kita ketahui kepada anak-anak kita untuk menuju keberhasilan mereka. Nah, itulah bacaan pagi pada hari ini. Ya, ada dalam perikop hari ini bahwa dimateraikan. Kemudian bacaan pagi, ya, kita melihat adalah 1 Tesalonik pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Nah, ini dalam hal kedatangan Tuhan, karena kita harus siap. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri malam, tapi kita harus dalam terang, jangan dalam kegelapan. Sebab kalau kita dalam gelap, Tuhan datang, apa jadinya? Tapi kita dikatakan harus dalam terang kalau menunggu kedatangan Tuhan. Sehingga walaupun seperti pencuri malam, tapi kalau kita dalam terang, Tuhan datang, maka kita akan selamat. Nah, inilah kesediaan kita untuk menerima kedatangan Tuhan. Kita harus berada dalam terang, artinya percaya kepada Yesus dan datang kepada Yesus, maka kita siap menerima kedatangan Tuhan. Walaupun seperti pencuri malam, kita tidak akan takut. Kemudian bacaan malam ya, pada hari ini adalah yang diambil dari Ibrani, ya. Dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai dengan 10. Nah, diselamatkan karena beriman. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa Habel diselamatkan karena dia beriman dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Kemudian Henokh juga karena beriman dia bisa naik ke surga. Karena ada pernyataan dia bahwa kalau kita tidak beriman, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi, orang yang berimanlah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian dalam perikop hari ini dikatakan bahwa ya, Nuh itu dibenarkan karena iman. Dia sangat baik dan percaya sehingga begitu Tuhan memerintahkan buat perahu, dia langsung percaya. Dia tidak mengatakan, wah buat apa perahu? Tidak ada, ini di gunung lagi buat perahu, ya. Dia langsung menjalankan. Inilah karena beriman dia diselamatkan, dibuat perahu dengan baik. Kemudian yang kedua, Abraham. Abraham disuruh untuk pergi ke tanah yang tidak diketahui. Tapi karena beriman, dia mau. Dia menurut kepada Tuhan. Dia berangkat. Maka Abraham dibenarkan karena iman. Inilah bahwa dalam perikop Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai 10 diselamatkan karena beriman. Jadi Nuh diselamatkan karena iman, Ibrahim atau Abraham diselamatkan karena iman. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk selalu kita merenung, terutama yang dimateraikan kepada kita pada waktu sidi, melangsungkan pernikahan, dan pada waktu kita ditabiskan kepada sebagai hamba Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak pernah kawin dan tidak menjadi hamba Tuhan, tapi ada, yaitu waktu dia di sidi, menerima sidi, atau pada waktu dia dibaptis, sudah dimateraikan kepada dia. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga
bermanfaat untuk kita renungkan, dan Tuhan memberkati. Amin.